Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang soal dan pembahasan dari latihan soal akuntansi keuangan lanjutan bab 7. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Rizal, NPM Agar 172. Lalu ada Rizky Sumananda, NPM Agar 188. Ada Andika Triaji, NPM 184. Razarin Maharani, NPM 353. Dan Bedik Novita, NPM Akhir 67. Soal yang pertama, Dollar Corporation menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominal $1.000 dan kupon 12% pada tanggal 1 Januari 2024. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Pada tanggal 1 Januari 2026, Branch Corporation, anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh Dollar, memberi 3.000 obligasi tersebut di pasar terbuka dengan harga $1.015. Laba bersih terpisah Dollar untuk tahun 2026 sudah mencakup beban bunga tahunan dari seluruh 3.000 obligasi tersebut. Laba bersih terpisah Branch adalah $300.000 yang sudah mencakup bunga obligasi yang diterima pada 1 Juli serta akruan pendapatan bunga yang diperoleh pada 31 Desember. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi Dollar secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026? Yang nomor 2, jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1006 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh Branch pada tanggal 1 Januari 2027 dengan harga 990, maka laba atau rugi dari pembelian antar perusahaan tersebut adalah yang ketiga, jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1030 dan 70% dari obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2028 dengan harga 1040, maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian tersebut adalah untuk yang keempat, menggunakan informasi awal berapa jumlah beban bunga konsolidasi Yan untuk tahun 2006 menggunakan informasi maksudnya 2026 menggunakan informasi awal berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar, bonds payable dan bunga obligasi yang harus dibayar, bond interest payable dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang satu. Jadi kita harus mencari nilai total obligasinya terlebih dahulu, yakni 5 juta didapat dari 5.000 lembar saham dikalikan dengan 1.000 per harga sahamnya. Lalu untuk yang nomor satu, kita harus mencari porsi yang diberhentikan terlebih dahulu dengan cara 3.000 per 5.000. 3.000 ini didapat dari laba bersih dan 5.000 ini adalah 5.000 saham. Hasilnya adalah 60%. Lalu mencari book value dengan cara 60% tadi dikalikan dengan 5 juta, yakni nilai total obligasi, dan hasilnya adalah 3 juta. Lalu yang selanjutnya mencari harga beli, yakni 3.000 dikalikan dengan 1.015, hasilnya adalah 3.045.000. 3.045.000 dikurangi dengan 3 juta dan ketemu hasil kerugiannya adalah 45.000. Lalu untuk yang nomor 2, mencari book value pada 1 Januari 2027, yakni 5.000 saham dikalikan dengan 1.006. 1.006 ini didapat dari soal dan hasilnya adalah 5.030. Lalu dikalikan dengan porsi yang diberhentikan sebanyak 80% dan hasilnya adalah 4.024.000. Lalu untuk mencari harga belinya adalah 4.000 dikali 980 dan ketemu hasilnya adalah 3.920.000. Lalu untuk keuntungannya adalah 4.024.000 dikurangi dengan 3.920.000, hasilnya adalah 104.000. Lalu untuk yang nomor 3, mencari book value pada 1 Januari 2028, 5.000 saham dikalikan dengan 1.030. 1.030 ini didapat dari soal, ketemu hasilnya adalah 5.150.000 dan lanjut dikalikan dengan porsi yang diberhentikan sebanyak 70%. Ketemu hasilnya adalah 3.605.000 dan selanjutnya mencari harga beli dengan cara 3.500 dikalikan dengan 1.040, ketemu hasilnya adalah 3.640.000.
karena harga belinya lebih tinggi daripada book value, jadi ini hasilnya adalah kerugian, dan kerugiannya adalah 3.640.000 dikurangi dengan 3.605.000, hasilnya adalah 35.000. Lalu untuk yang nomor 4 ini kita mencari beban bunga. Dalam mencari beban bunga ini nilai total obligasi sebanyak 5 juta dikurangi dengan 3 juta dan lanjut dikalikan dengan 12%, hasilnya adalah 240.000. Lalu untuk yang nomor 5 ini kita mencari saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar dengan cara 5 juta dikurangi 3 juta, hasilnya adalah 2 juta, dan 2 juta ini dikalikan dengan 12% lalu dibagi 2 dan hasilnya adalah 120.000. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal 2 yaitu Rufus OWL INC memiliki obligasi yang beredar sebesar 800.000 US dollar dengan tingkat bunga 10%, jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dan memiliki diskonto yang belum diamortisasi sebesar 16.000 dolar per tanggal 1 Januari 2026. Brit Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% dari Rufus. Pada tanggal 1 Januari 2026, Brit membeli obligasi Rufus dengan nilai nominal 160.000 US dollar dari obligasi yang masih beredar dengan harga 152.000 US dollar. Obligasi ini membayarkan bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli serta jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Metode amortisasi garis lurus straight line amortization digunakan. Pertama, pembelian obligasi laporan laba rugi konsolidasian dari Rufus OWL Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun 2026 menunjukkan laba atau rugi sebesar 2. Piutang bunga obligasi atau bond interest receivable untuk tahun 2026 dari obligasi OWL yang tercatat di pembukuan Brit sebesar. Yang terakhir, buatlah jurnal untuk seluruh transaksi serta neraca konsolidasi. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, diperlukan untuk menghitung porsi obligasi yang diberhentikan terlebih dahulu, yaitu 160.000 dolar dibagi 800.000 dolar, itu hasilnya 20%. Kemudian didapati bahwa pada penjualan obligasi ini terjadi laba, dan laba antar perusahaannya itu 20% dikali 800.000 dolar dikurangi 152.000 dolar, jadi 8.000 hasilnya. Kemudian untuk pembukuan Brit Corp itu ada pendapatan bunga 10% dikali 160.000, hasilnya 15.600, tapi untuk 1 tahun. Sedangkan untuk setengah tahunnya 15.600 dibagi 2 menjadi 7.800. Kemudian seperti yang dilihat pada tabel amortisasinya, bonds payable-nya sebesar 800.000, kemudian dikurangi 4.000 menjadi 796.000, kemudian dikurangi 4.000 jadi 792.000, dan dikurangi terus hingga tahun 2029. Sedangkan untuk retire-nya 20%, jadi 800.000 dikalikan 20%, dapatnya kan 160.000. Kemudian 796.000 dikali 20%, hasilnya 159.200, dan seterusnya. Untuk interest expense-nya itu sebesar 76.000, dan untuk 20% retire-nya dari interest expense sebesar 15.200, itu dari 76.000 dikalikan 20%. Kemudian pada Brit Corporation book-nya, investment in-nya sebesar 152.000, kemudian ditambah 2.000 jadi 154.000, dan kemudian ditambahkan 2.000 seterusnya hingga tahun 2029.
Sedangkan untuk interest income-nya sebesar 15.600. Kemudian untuk jurnalnya, jurnal pada tahun 2026 bonds payable-nya sebesar 160.000 pada investment in bond dan gain on retirement of bonds-nya. Untuk investment in bond-nya sebesar 152.000 dan gain on retirement of bonds-nya 8.000. Kemudian interest income pada interest expense dan gain on retirement of bonds. Untuk interest income-nya sebesar 15.600, interest expense-nya sebesar 15.200 dan gain on retirement of bonds-nya sebesar 400. Dan interest payable pada interest receivable sebesar 8.000. Untuk jurnal pada tahun 2029-nya itu bonds payable, interest income, investment in bond corporation pada investment in bond, dan interest expense. Untuk bonds payable-nya sebesar 156.800, interest income-nya sebesar 15.600, kemudian investment in bond corporation-nya 2.800, investment in bond-nya 160.000, dan interest expense-nya 15.200, serta interest payable pada interest receivable sebesar 8.000. Jadi transaksi antar perusahaan yang obligasi membahas transaksi obligasi antar perusahaan dalam suatu kelompok usaha yang harus dieliminasi dalam proses konsolidasi laporan keuangan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi obligasi antar entitas anak atau antara entitas anak dan induk tidak boleh diakui secara keseluruhan dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena secara ekonomi, transaksi tersebut tidak melibatkan pihak luar, seperti penjualan obligasi dari satu entitas kepada entitas lain, dan dalam kelompok yang sama, baik pada harga pasar maupun dengan keuntungan atau kerugian. Juga dibahas penyesuaian yang perlu dilakukan atas akun bunga, amortisasi diskonto atau premium, dan eliminasi efek transaksi antar perusahaan terhadap pendapatan dan beban bunga. Tujuannya adalah agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi seolah-olah kelompok perusahaan adalah satu entitas ekonomi tunggal. Sekian.